Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk menyadari Tuhan mau kita hidup sempurna. Loh, saya tidak mungkin jadi sempurna sampai nanti saya pulang ke surga. Jangan bilang begitu. Di sini nanti kita mendengarkan keajaiban firman Tuhan bahwa Tuhan mau kita menjadi sempurna. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan Engkau memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini supaya kami terus mau meningkat kehidupan rohani kami karena Tuhan mau supaya kami hidup sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Imamat. Imamat itu kadang-kadang kurang dikenal orang, jadi Kejadian Keluaran Imamat, kitab Musa yang ketiga. Imamat pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika persembahannya merupakan kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan kepadanya. Amin. Ini ayat yang salah satu yang saya sangat suka dan sampaikan kepada jemaat. Saudara perhatikan, Tuhan maunya menerima apa? Menerima persembahan yang sempurna, tidak boleh bercacat celah. Bagaimana caranya membuat tidak bercacat celah? Dikhususkan. Itu sebabnya mengapa saudara sekalian, kalau kita sudah menjadi orang percaya, sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, maka kita harusnya selalu merindukan kehidupan yang bertumbuh secara rohani. Ya, tidak ada orang, itu sebabnya mengapa seringkali saya agak kesal sedikit dengan hamba-hamba Tuhan muda yang menuntut para majelis, menuntut jemaat untuk hidup sempurna. Ini bukan langsung sempurna dia. Hewan ini tadi, dia dipersiapkan, dijaga baik. Dengar baik apa saya katakan. Dijaga dengan baik supaya dia tidak terluka misalnya, atau dia tidak patah kakinya atau apa. Jadi dijaga. Ya, jadi oleh sebab itu hidup kita ini harus dijaga, saudara sekalian. Dijaga oleh apa? Yang menjaga kita darah anak domba Allah. Yang menjaga kita apa? Nama Yesus Kristus yang menjaga kita. Yang menjaga kita apa lagi? Kita bisa bertumbuh kalau kita apa? Kita rajin ke gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, dan disiplin dalam hal berpuasa misalnya. Ya, kita jangan katakan begini, Tuhan, buatlah saya menjadi sempurna. Itu bukan begitu doanya. Tuhan beri anugerah kepadaku supaya aku bisa disiplin untuk beribadah, ke persekutuan, dan juga membaca firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk saya. Jadi mari kita hati-hati dalam hal itu. Nah, kemudian mari kita lihat sekarang dari Perjanjian Baru. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara,
Oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya lihat, ya, persembahan sih katanya, hidup kita ini tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah tadi yang saya katakan tadi, hewan itu harus dirawat, dipelihara, dan dijaga supaya dia tidak cacat. Begitu juga hidup kita sekarang. Alkitab tadi katakan, Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang berubah? Saya sudah ulang-ulang katakan, kita harus menjaga, memelihara, dan berubah etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita. Semuanya ini mulai di rumah, bukan di sekolah. Itu sebabnya di negara lain, misalnya di Jepang, itu kelas 1 sampai kelas 3, anak-anak itu katanya tidak diberi pelajaran, tetapi diajarkan bagaimana disiplin, belajar antri misalnya, ya, tidak main serobot. Kita diajar untuk tahu berterima kasih. Sudah melihat kan di media sosial itu, anak-anak Jepang sesudah menyeberang jalan, dia tunduk begini kepada orang-orang tadi, mobil-mobil yang sudah berhenti. Padahal memang harusnya berhenti, karena ada lampu merah. Saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini, tidak bisa lain daripada itu. Mari kita sungguh-sungguh serius menjaga diri, bertumbuh secara rohani, sehingga pada akhirnya hidup kita benar-benar mempermuliakan nama Tuhan dan layak untuk menjadi kurban yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami semua Tuhan, seluruh jemaat, semua pemirsa, supaya kami mau bertumbuh secara rohani, sehingga kami menjadi persembahan yang kudus, kurban yang hidup dan sempurna bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.